Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai retardasi mental dan Down syndrome. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Priska Riandana Karuna dengan NIM 87. Saya sendiri Regina Dikirana Putri dengan NIM 176. Kemudian ada Gaskia Faradis dengan NIM 186. Ada Lingga Harian dengan NIM 201, dan yang terakhir yaitu ada Dia Puspita Sari dengan NIM 261. Ya, yang pertama yaitu ada gangguan retardasi mental. Retardasi mental sering disebut juga dengan keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual. Retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan berlangsung dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangannya. Kemudian, DSM-5 menggunakan istilah intellectual disability sebagai pengganti istilah retardasi mental. Intellectual disability adalah gangguan perkembangan intelektual dan adaptif dalam domain konseptual, sosial, dan praktis dengan onset pada periode perkembangan. Dalam DSM-5, kriteria diagnosis untuk retardasi mental mengalami perubahan dibandingkan kriteria sebelumnya. Tingkat keparahan gangguan ditentukan berdasarkan fungsi adaptif dan bukan fungsi intelektual yang berdasar pada skor IQ semata. Selain itu, menurut PPDGJ 3, retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang ditandai oleh adanya beda keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensi seperti kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosialnya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada penyebab retardasi mental, yakni yang pertama ada kelainan kromosom. Kelainan kromosom penyebab retardasi mental yang terbanyak adalah sindrom Down. Disebut demikian karena Langdon Down pada tahun 1866 untuk pertama kali menulis tentang gangguan ini, yaitu bayi yang mempunyai penampilan seperti Mongol dan menunjukkan keterbelakangan mental seperti idiot. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena sebagian besar dari golongan ini termasuk retardasi mental sedang. Sindrom Down merupakan 10-32% dari penderita retardasi mental. Berdasarkan pengamatan ternyata kromatin seks yang merupakan kelebihan kromosom Min-X pada laki-laki lebih banyak ditemukan di antara penderita retardasi mental dibandingkan laki-laki normal. Diperkirakan kelebihan kromosom Min-X pada laki-laki memberi pengaruh tidak baik pada kesehatan jiwa, termasuk timbulnya psikosis, gangguan tingkah laku, dan kriminalitas. Selanjutnya ada kelainan metabolik. Kelainan metabolik yang sering menimbulkan retardasi mental adalah fenilketonuria atau disingkat dengan PKU, yaitu suatu gangguan metabolik di mana tubuh tidak mampu mengubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin karena defisiensi enzim hidroksilase. Penyakit Tay-Sachs atau infantile amaurotic idiosi adalah suatu gangguan metabolisme lemak di mana tubuh tidak bisa mengubah zat-zat pralipid menjadi lipid yang diperlukan oleh sel-sel otak. Manifestasi klinis adalah nistagmus, atrofi nervus opticus, kebutaan, dan retardasi mental sangat berat. Selanjutnya ada infeksi. Infeksi rubella pada ibu hamil triwulan pertama dapat menimbulkan anomali pada janin yang dikandungnya. Risiko timbulnya kelainan pada janin berkurang bila infeksi timbul pada triwulan kedua dan ketiga. Manifestasi klinis rubella adalah berat lahir rendah, katarak, penyakit jantung bawaan, dan retardasi mental. Yang terakhir ada intoksikasi atau fetal alcohol syndrome yang disingkat menjadi FAS. Merupakan suatu sindrom yang diakibatkan intoksikasi alkohol pada janin karena ibu hamil yang minum minuman yang mengandung alkohol, terutama pada triwulan pertama. Di negara Amerika Serikat,
FAS merupakan penyebab tersering dari retardasi mental setelah sindrom Down. Yang kedua ada penyebab prenatal. Koch menulis bahwa 15-20% dari anak retardasi mental disebabkan karena prematuritas. Penulis-penulis lain berpendapat bahwa semakin rendah berat lahirnya, semakin banyak kelainan yang dialami baik fisik maupun mental. Asfiksia, hipoglikemia, perdarahan intraventrikular, kernicterus, meningitis dapat menimbulkan kerusakan otak yang irreversibel dan merupakan penyebab timbulnya retardasi mental. Yang ketiga ada penyebab postnatal. Faktor-faktor postnatal seperti infeksi, trauma, malnutrisi, intoksikasi, kejang dapat menyebabkan kerusakan otak yang pada akhirnya menimbulkan retardasi mental. Juga masalah psikososial dan lingkungan. Retardasi mental ringan dapat timbul sebagai akibat kurangnya nutrisi dan pengasuhan yang baik dan memadai. Ketidakstabilan dalam keluarga, asupan nutrisi yang kurang selama dalam masa kehamilan dan kurangnya rangsangan dapat menghambat perkembangan otak pada anak. Selain itu, gangguan gizi atau gizi buruk yang berlangsung lama sebelum anak umur 4 tahun juga dapat mempengaruhi perkembangan otak anak sehingga mengakibatkan retardasi mental. Merujuk pada DSM-5, faktor penyebab retardasi mental adalah karena faktor genetik atau fisiologis. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Bayi yang pernah memiliki riwayat kejang juga berpotensi mengalami retardasi mental. Nah, kemudian ada kriteria diagnosis DSM-5 mengenai retardasi mental. Derajat seperti yang sudah dikatakan di pengertian tadi, derajat keparahan retardasi mental dalam DSM-5 ditetapkan berdasarkan fungsi adaptif dan bukan berdasarkan dari skor IQ. Hal ini dikarenakan fungsi adaptif menentukan tingkat kebutuhan akan dukungan dalam kehidupan sehari-hari bagi pasien. Terlebih lagi, pemeriksaan IQ kurang valid pada nilai ambang batas bawah. Ini merupakan kriteria dari diagnosis retardasi mental menurut DSM-5. Yang pertama yaitu defisit dalam fungsi intelektual, termasuk reasoning, pemecahan masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, penilaian, pembelajaran akademik, dan kemampuan belajar dari pengalaman di masa lalu. Yang kedua yaitu ada defisit dalam fungsi adaptif yang menyebabkan kegagalan dalam memenuhi standar perkembangan dan sosiokultural untuk kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial. Tanpa adanya dukungan yang konsisten, defisit fungsi adaptif akan membatasi kemampuan dalam satu atau lebih aktivitas sehari-hari, seperti aktivitas berkomunikasi, partisipasi sosial, dan kehidupan mandirinya. Hal ini akan terjadi dalam berbagai lingkungan, seperti lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu onset defisit fungsi intelektual dan adaptif terjadi selama masa perkembangan individu tersebut. Yang selanjutnya ada penanganan gangguan. Penanganan yang dapat dilakukan pada pasien retardasi mental adalah dengan memberikan terapi khusus agar dapat beradaptasi dan berkembang dengan kondisinya. Terapi yang biasanya diberikan adalah Individualized Family Service Plan atau IFSP dan Individualized Education Program atau IEP. Dalam terapi tersebut, dokter atau terapis akan melatih pasien untuk mengendalikan gejala yang dialami. Misalnya kesulitan berbicara, juga memberikan bimbingan pada keluarga untuk mendampingi pasien dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, orang tua juga dapat membantu perkembangan pasien dengan melakukan beberapa upaya, seperti pertama, membiarkan pasien mencoba hal baru dan memberitahu dia untuk melakukan suatu hal secara mandiri. Kedua, memerhatikan perkembangan pasien di sekolah dan membantunya mempelajari ulang apa yang telah dipelajari di sekolah. Yang ketiga, mengikut sertakan pasien dalam aktivitas kelompok atau aktivitas yang membutuhkan kerjasama dan interaksi. Yang keempat, mencari tahu lebih dalam tentang retardasi mental, baik melalui konsultasi ke dokter atau orang tua lain yang memiliki masalah yang sama.
masuk ke dalam materi gangguan Down syndrome, menurut Dean Smith, dalam mengunsong Down syndrome atau sering disebut juga trisomi 21 merupakan bentuk keterbelakangan mental paling umum yang terjadi pada saat lahir. Salah satu penyandang anak berkebutuhan khusus adalah anak Down syndrome yang memiliki hambatan dan keterlambatan dalam hampir seluruh aspek perkembangannya yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Abnormalitas dan perkembangan kromosom. Dapat disimpulkan Down syndrome merupakan keterbelakangan mental yang mengalami defisit intelektual dan defisit gangguan fungsi adaptif dengan efek akan menurunnya keterampilan konseptual, keterampilan sosial, dan keterampilan praktis. Penyebab Down syndrome. Menurut Mo Hung Song, menjelaskan bahwa penyebab Down syndrome berawal dari terbentuknya manusia. Tubuh terdiri dari sel-sel yang mengandung kromosom-kromosom dan pada setiap sel manusia terdapat 46 kromosom. Kinerja otak akan berubah jika terdapat kromosom ekstra atau tidak normal, dan itulah penyebab Down syndrome. Menurut Dewi di tahun 2010, Down syndrome merupakan bentuk abnormalitas kromosom yang berdampak pada keterlambatan perkembangan fisik dan mental. Abnormalitas kromosom karena adanya jumlah kromosom ke-21 yang berlebih, yakni berjumlah 3 sehingga disebut trisomi. Ini yang membuat jumlahnya menjadi 47 kromosom. Sedangkan pada manusia yang normal terdapat 46 kromosom dalam sel anak yang diwariskan, yakni masing-masing 23 pasang kromosom dari ayah dan ibu. Seperti ini contohnya. Penyebab Down syndrome menurut Rina di tahun 2016 antara lain karena faktor biologis, faktor hereditas, faktor radiasi, dan faktor autoimun. Yang pertama, faktor biologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jérôme Lejeune, seorang ahli genetik Prancis, bahwa ditemukan adanya penyimpangan kromosom pada bayi yang diidentikan dengan retardasi mental. Salah satu dari penyimpangan tersebut adalah trisomi 21 dengan adanya malformation dari nervus sentral sehingga mempengaruhi perkembangan. Selain itu, adanya kekurangan suplai oksigen dan malnutrisi. Yang kedua ada faktor hereditas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 88 ibu dengan kelas ekonomi rendah dan 580 anak dengan komposisi setengah dari sampel itu memiliki IQ di bawah 80 dan setengahnya lagi memiliki IQ di atas 80. Yang ketiga ada faktor radiasi. Salah satu penyebab pada Down syndrome ini menyatakan bahwa 305 ibu yang melahirkan anak dengan Down syndrome pernah mengalami radiasi di daerah perut sebelum terjadinya konsepsi. Yang terakhir ada faktor autoimun. Diperkirakan sebagai penyebab Down, terutama autoimun tiroid atau penyakit yang dikaitkan dengan tiroid. Penelitian Vilkau dalam Rina secara konsisten terdapat perbedaan autoantibodi tiroid pada ibu yang melahirkan anak dengan ibu Down syndrome kontrol yang sama. Penanganan Down syndrome. Anak dengan Down syndrome memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari anak pada umumnya, terutama dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua bersikap dalam menghadapi kondisi anak, karena peran orang tua sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Down syndrome. Berikut adalah 4 cara untuk menangani anak Down syndrome. Yang pertama, terapi fisik. Hal pertama yang perlu diperhatikan orang tua terhadap anak Down syndrome adalah terapi fisik yang dapat dilakukan dengan aktivitas dan latihan. Kemampuan fisik yang telah terjadi ini akan membantu anak Down syndrome dalam belajar keterampilan lainnya, seperti merangkak dan menjangkau sesuatu. Selain itu, terapi ini juga berguna untuk membangun keterampilan motorik, meningkatkan kekuatan otot, dan mengatur keseimbangan anak Down syndrome. Yang kedua, terapi bicara. Pada banyak kasus, anak Down syndrome biasanya berbicara lebih lambat dari anak pada umumnya. Maka itu, orang tua perlu
dipraktikkan kepada anak dalam terapi bicara adalah latihan meniru suara. Yang ketiga, terapi kerja. Walaupun terlahir cukup berbeda, anak Down syndrome juga memiliki kesempatan untuk bisa mandiri seperti anak lainnya. Hal ini dapat dilatih dengan menerapkan terapi kerja sedari dini. Anak Down syndrome diajarkan sejumlah keterampilan diri, antara lain cara makan secara baik dan sehat, berpakaian, menulis, hingga mengoperasikan gawai. Terapi tersebut akan membuat anak untuk mengenali ragam aktivitas sehari-hari dan menyesuaikan diri untuk mengerjakannya. Yang keempat, terapi okupasi. Pada terapi okupasi, anak Down syndrome diajar untuk mengenali hobi dan minat mereka terhadap sesuatu. Bahkan, kalau sudah remaja, akan dibantu untuk mengidentifikasi karir yang ingin dijalani. Dalam mempraktikkan keempat terapi ini, orang tua juga disarankan menggunakan alat bantu yang cocok bagi anaknya. Hal ini membantu peningkatan pembelajaran anak dan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan. Contohnya, orang tua dapat menggunakan alat musik untuk melatih pergerakan fisik anak, memanfaatkan pensil khusus bagi anak Down syndrome agar latihan menulis lebih mudah dan seterusnya. Oke, setelah itu ada sebuah analisis kasus. Di sini terdapat pasien, pasien perempuan, dia berusia 18 tahun dari suku Bali. Dia datang ke Poli Psikiatri RSUD Wagayana untuk pertama kalinya pada tanggal 15 Oktober 2012 pada pukul 10 WITA. Nah, pada saat itu pasien ini itu memeriksakan diri dengan diantar oleh kedua orang tuanya dan sepupunya. Pasien ini diwawancara dalam posisi duduk di hadapan pemeriksa. Pasien ini juga datang dengan penampilan yang tidak wajar, memakai baju kaos yang warna kelabu, celana panjang warna hitam. Pasien ini berperawakan sedang dengan rambut panjang berwarna hitam. Selama wawancara berlangsung, pasien ini tidak mau berbicara dan hanya cengar-cengir saja. Kadang-kadang menggelengkan serta menganggukkan kepala. Kontak visual dengan verbal kurang. Pasien ini diwawancarai dengan didampingi oleh ibu dan kakak sepupunya dalam posisi duduk yang tentunya berhadapan dengan pemeriksa. Ketika ditanya adakah keluhan yang datang sehingga dia datang ke rumah sakit, pasien hanya diam saja, dia tidak menjawab. Sehingga selama wawancara berlangsung, pasien tampak sesekali tersenyum dan tertawa sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Selebihnya pasien hanya terdiam ketika wawancara. Pasien dikeluhkan oleh ibu pasien tersebut dengan perilaku yang berbeda dari yang dulu. Pasien dikatakan sering tidak nyambung ketika diajak berbicara. Nah, pasien ini ternyata sudah mengalami keluhan seperti ini sudah sejak 5 tahun yang lalu. Dan penyakit ini yang diderita oleh pasien ini sering kumat. Mulai memberatnya itu sejak 1 bulan yang lalu. Nah, pasien juga 3 bulan terakhir ini dikatakan sering berbicara sendiri. Di mana keluhan ini biasanya muncul saat haid hari pertama sampai 3 hari setelah haid. Kemudian sejak keluhan ini berlangsung, pasien mulai tak mau mengurus dirinya sendiri dan membantu pekerjaan di rumah, seperti bangun tidur, mandi, makan, mencuci, dan mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan. Di mana semua pekerjaan tersebut dibantu oleh ibu pasien tersebut. Saat ditanya, sempat ingin menggugurkan pasien yang sedang diwawancari tersebut ketika berada di dalam kandungan. Hal ini mungkin bisa disebabkan oleh penyakit yang dialami oleh ibu pasien, di mana saat ibu pasien ini berobat ke dokter, pasien dikatakan mengalami gagal ginjal kering dan telah berobat ke dokter sebanyak 3 kali. Nah, oleh bidan, si ibu ini dikatakan pucat pasien diakibatkan oleh penggunaan KB, dan bidan tersebut itu menyarankan agar pasien ini melepas KB yang dipakai agar tidak memperburuk kondisi ibu pasien. Akhirnya si ibu pasien ini melepas KB atas saran dari bidan tersebut. Setelah beberapa bulan melepas KB, si ibu ini tidak mengalami menstruasi selama kurang lebih 1 bulan. Nah, ibu ini tidak sadar kalau dirinya itu hamil. Kemudian 2 bulan telah berlalu,
ibu pasien ini akhirnya kembali memeriksakan ke bidan tersebut. Ternyata pasien dikatakan hamil 2 bulan oleh bidan tersebut. Nah, karena kondisi ibu yang sebelumnya itu sakit, ibu dan bapak pasien ini menginginkan agar dia itu ingin menggugurkan bayi yang ada di dalam kandungan ibu itu agar tidak membebani ibu tersebut. Nah, setelah menceritakan keinginan mereka di bidan tersebut memberikan 2 jenis obat, di mana pasien tersebut lupa dengan nama obatnya, dengan obat-obat namanya. Tetapi setelah meminum obat tersebut yang dianjurkan oleh bidan tersebut, si ibu ini tidak mengalami keguguran dan kehamilan terus berlangsung hingga pasien tersebut lahir. Nah, pasien ini dilahirkan pada saat kehamilan ini baru berusia 8 bulan 2 hari. Padahal usia normal itu adalah 9 bulan lebih 10 hari. Nah, pasien ini terlahir secara normal, di mana sebelumnya tidak ada kelainan pada cairan ketuban maupun ketuban pecah. Setelah dilahirkan, dikatakan pasien lahir dengan tidak terbelit. Tali pusat, lalu pasien ditepuk dan dicubit pada bagian pantatnya, dan akhirnya pasien menangis, tetapi tidak sekencang tangisan bayi lainnya atau seperti kakak-kakak pasien. Selain kelainan pada terbeliknya tali pusat pada leher pasien saat lahir, perkembangan pasien dikatakan baik-baik saja selama balita, di mana pasien dikatakan bisa membalikan badan pada umur sekitar 3 bulan, merangkak sekitar 6 bulan, berdiri sekitar 1 tahun, berjalan 1 tahun lebih 2 bulan, berlari 1,5 tahun. Pada saat bayi, pasien diberikan ASI sampai berumur 3 tahun, serta mulai dikenalkan dengan pisang saat berusia 3 bulan. Pada umur 1 tahun, pasien mulai diperkenalkan dengan makanan dewasa. Dari segi bahasa ibu pasien mengatakan tidak ada masalah pada saat pasien balita. Pada saat balita dikatakan pasien sudah lengkap mendapatkan imunisasi. Pada masa sekolah, pasien sempat bersekolah di taman kanak-kanak atau TK di dekat rumah pasien saat pasien berumur 5 tahun. Dikatakan pasien lancar-lancar saja saat memasuki TK dan pasien banyak teman saat TK. Saat mulai beranjak ke sekolah dasar, pasien tidak mengalami permasalahan saat mengikuti pelajaran kelas 1 SD, di mana pasien dikatakan sudah mulai bisa berhitung atau berjumlah pengurangan. Pasien juga mulai bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan teman-teman sebayanya. Pasien dikatakan memang belum bisa menulis dan membaca saat kelas 1 SD. Saat beranjak ke kelas 2 SD, pasien mulai mengalami kemunduran di mana pasien masih tetap tidak bisa menulis atau huruf maupun angka, dan juga membaca dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Pasien tidak naik kelas saat menduduki kelas 2 karena kemampuan pasien di bawah teman-temannya lain. Pasien sempat tidak naik kelas sebanyak 3 kali, yakni pada kelas 2, 5, dan 6 SD oleh guru pasien. Pasien dikasihani karena pasien sering diejek di sekolah dan diberikan naik kelas agar tidak terlalu lama di sekolah dasar sehingga pasien tamat. Pasien tidak diberikan beban pelajaran yang terlalu berat daripada dengan teman-teman sebayanya. Beranjak umur sekitar 13 tahun, pasien mulai sendirian karena tidak lagi sekolah. Pasien hanya menghabiskan waktunya di rumah dan bermain dengan teman-teman di sekitar rumah yang kebanyakan adalah anak kecil. Teman-teman perempuan sebaya pasien di sekitar rumah hanya sebanyak 3 orang, dan itu pun mereka sedang bersekolah di SMP dan SMA. Sehingga di lingkungan pasien hanya pasien sendiri yang terus berada di rumah. Teman-teman pasien sudah jarang bermain dan mengunjungi pasien, sehingga pasien hanya diam di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu, membanten, dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Ibu pasien mengatakan
Semenjak SD, pasien masih bermain dengan teman-teman sebayanya yang tinggal di lingkungan rumah pasien dan juga di BTN dekat rumah pasien. Pasien dikatakan oleh ibu pasien merupakan orang yang pendiam. Kadangkala saat mengobrol dengan teman-teman sebayanya, yaitu notaben sering menceritakan masalah laki-laki, pasien tidak mau mendengarkannya dan menghindari teman yang menceritakan masalah laki-laki tersebut oleh teman pasien. Pasien dimusuhi karena tidak mau mengobrol masalah laki-laki. Pasien terkadang pulang sambil menangis karena mengetahui dirinya dimusuhi dan sempat dilihat oleh ibu pasien. Lalu ibu pasien menanyakan kepada pasien dan pasien mau menceritakan kejadian itu kepada ibu pasien. Sejak saat itu, pasien mulai bermain sendirian, seperti bermain masak-masakan. Pasien juga sering mengurung diri di kamar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien tidak mengalami gangguan tidur. Selama keluhan itu muncul, pasien sehari-harinya hanya menghabiskan waktu untuk tidur dan jarang bermain keluar. Ibu pasien juga mengatakan bahwa pasien tidak mau makan kalau tidak dibawakan makanan ke kamar pasien. Mandi pun saat ini pasien dimandikan oleh ibunya dan tidak mau mandi sendiri. Nafsu makan pasien dikatakan baik. Riwayat keluhan yang sama seperti yang dialami pasien pada keluarga dikatakan tidak ada pada keluarganya. Hubungan pasien dengan anggota keluarga dikatakan baik dan harmonis. Pasien juga dikatakan jarang memiliki masalah yang berat yang berarti selama ini. Hubungan pasien dengan anggota keluarga dikatakan baik dan harmonis. Pasien juga dikatakan jarang memiliki masalah yang berat yang berarti selama ini. Kakak pasien juga mengatakan hubungan pasien dengan lingkungan sekitar bahwa seperti dengan tetangga dan teman juga baik. Keluarga pasien amat menginginkan membaiknya keadaan pasien sehingga amat mendukung segala pengobatan yang direncanakan oleh dokter dari RSUD Wangaya. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital, fisik umum dan pemeriksaan neurologis didapatkan dalam batas normal. Pada status psikiatri didapatkan kesan umum. Penampilan tidak wajar, pasien tampak cengar-cengir, kontak verbal dan kontak visual dengan pemeriksa kurang atau tidak memiliki atensi saat diwawancara. Autistik ada pada pasien, kesadaran jernih, mood atau efek yang kuat atau tumpul. Pada proses pikir yakni bentuk pikir, arus pikir, dan isi pikir belum dapat evaluasi. Pada penerapan halusinasi serta ilusi belum dapat dievaluasi. Pada pemeriksaan sensorium dan kognisi didapatkan konsentrasi dan perhatian yang kurang, serta miskin bicara. Sedangkan orientasi, daya ingat, berpikir abstrak, intelijensi, serta tilikan belum dapat dievaluasi. Adanya dorongan instinktual berupa hipobulia, sedangkan insomnia dan raptus tidak ada. Psikomotor pasien tenang dalam pemeriksaan. Dengan ini pasien diagnosis dengan retardasi mental ringan dengan episode psikotik. Diagnosis multiaksial. Aksis 1 itu 371.0 atau mild retardasi mental ringan. Aksis 2 F70 intellectual disabilities. Aksis 3 retardasi mental ringan dengan episode psikotik. Aksis 4 masalah berkaitan dengan lingkungan sosial. Aksis 5 GAF atau GAV skala 30 sampai 21. Itu jurnal. Dunia aktivitas 6 otak melalui gerakan ARM,
activation dan terapi kolase terhadap motorik halus pada anak retardasi mental. Sumber Jurnal Keperawatan Jiwa tahun 2018, volume 6, nomor 1, halaman 46-52. Penulis Purwarisma Fikesetianti, Siti Sherly dan Kadar. Reviewer saya sendiri Diapusda Sari Fauzi, tanggal 5 November 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas senam otak melalui gerakan activation dibandingkan terapi kolase terhadap motorik halus pada anak retardasi mental. Subjeknya seluruh anak retardasi mental sedang di SD LP Negeri Ungaran yang berjumlah 41 anak. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen tanpa menggunakan kelompok pembanding dengan desain penelitian two-group pre-post test design. Uji statistik yang digunakan adalah uji Wilcoxon, dan untuk mengetahui perbedaan efektivitas menggunakan uji Meniere. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil Wilcoxon signifikan perbedaan tingkat motorik halus anak retardasi mental. Sebelum bantu sudah dilakukan senam otak melalui gerakan arm activation dan terapi kolase pada kelompok intervensi pretest dan post-test dengan nilai p-value 0,001 dan 5. Ini menunjukkan bahwa kurang dari signifikasi 0,05. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yang berarti ada pengaruh intervensi senam otak melalui gerakan arm activation dan terapi kolase terhadap motorik halus pada anak retardasi mental. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil Meniere untuk mengetahui efektivitas antara senam otak melalui gerakan arm activation dan terapi kolase, yaitu menunjukkan bahwa senam otak melalui gerakan arm activation mendapat nilai min rank 25,72, sedangkan responden yang diberi intervensi terapi kolase mendapat nilai min rank 26,53. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selisih nilai min rank pada kelompok yang diberi terapi kolase lebih tinggi dibandingkan kelompok senam otak melalui gerakan arm activation terhadap motorik halus anak retardasi mental di SLBN Ungaran pada bulan April 2018. Akan saya lanjutkan yaitu jurnal kedua. Jurnal kedua berjudul Pengaruh Toilet Training Media Balon dengan Teknik Modeling Terhadap Bunuh Diri BAB dan BAK Anak Down Syndrome. Sumber jurnal ini dari Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus. Tahun jurnal ini diterbitkan yaitu tahun 2020, edisi volume 4 nomor 2. Penulisnya yaitu Radina, reviewer saya sendiri Regina Dikenal Putri NPM 176. Tanggal review saya yaitu tanggal 6 November 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan teknik modeling pembelajaran keterampilan bunuh diri pada anak Down syndrome dengan toilet training media balon sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa Down syndrome. Subjek dalam penelitian ini yaitu anak dengan hambatan intelektual Down syndrome. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian SSR, teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, dokumentasi, serta wawancara. Dari penelitian jurnal ini didapati hasil penelitian yang telah dilakukan pada anak Down syndrome pada kegiatan toilet training dalam melakukan BAK dan AB melalui pendekatan analisis tugas efektif untuk diajarkan pada anak. Hal ini terbukti pada hasil pengamatan pertama, yaitu kemampuan toilet training dalam melakukan buang air kecil pada kondisi baseline A tidak stabil karena bisa dilihat pada pengamatan pertama sampai ke 4 skor yang didapat pada anak yaitu 12,5%. Kemudian pengamatan kelima meningkat menjadi 25% dan pengamatan ke-6 sampai ke-8 meningkat lagi 37,5%. Data mendatar. Dengan data mendatar, dari 8 kali pengamatan yang konsisten, tentang data yang diperoleh yaitu 37,5 sampai
yang diperoleh 37,5. Pada kondisi intervensi B, kemampuan anak juga tidak stabil karena bisa dilihat jumlah skor yang didapat anak, yaitu pada pengamatan ke-9 sebesar 80,76%. Pengamatan 10 sampai pengamatan ke-11 84 sampai 61%. Kemudian pengamatan ke-12 hingga pengamatan ke-14 88,46%, dan pengamatan ke-15 pengamatan terakhir didapati dengan skor sempurna yaitu 100%. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang saya ambil. Di sini saya mengambil judul efektivitas modifikasi perilaku pada anak dengan retardasi mental dan DBD atau Destructive Behavior Disorder. Nah, sumber dari ini adalah jurnal psikologi pada tahun 2019 dengan penulis yaitu Eliana Dwi Farisandi dan juga Nurul Hartini. Reviewer Prisca Riandana Kornabudi, NIM 15/12/0087. Jurnal ini direview pada tanggal 6 November 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas modifikasi perilaku pada anak yang mengalami retardasi mental. Kemudian subjek, studi kasus ini memfokuskan pada anak usia 10 tahun yang mengalami retardasi mental ringan dan Disruptive Behavior Disorder atau DBD. Nah, metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, yakni studi kasus. Hasil penelitian. Nah, hasil penelitian adalah intervensi pada anak retardasi mental dengan komorbid gangguan perilaku bermasalah dengan menggunakan modifikasi perilaku kombinasi antara token ekonomi dan respon cost secara umum dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dan meningkatkan perilaku yang diinginkan. Terdapat 4 target perilaku yang ingin diubah, yakni mengikuti perintah, mengatakan maaf, tidak berteriak, dan tidak memukul. Saat ini subjek lebih mampu untuk mengikuti perintah, mengurangi frekuensi berteriak, serta memukul. Namun, subjek belum bisa untuk mengatakan maaf ketika subjek melakukan kesalahan. Dibutuhkan perhatian dari pendamping, pembina, serta orang tua untuk mengoptimalkan hasil dari intervensi ini. Perhatian merupakan reinforcement positif bagi subjek untuk mempertahankan perilaku baik yang terbentuk. Selain itu, dibutuhkan contoh langsung dari pendamping, pembina, serta orang tua untuk membentuk perilaku baik yang belum terbentuk, yaitu meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jurnal keempat, judul Interaksi Sosial Anak Down Syndrome dengan Lingkungan Sosial atau Anak Down Syndrome yang bersekolah di SLB Puspa Suryakanti di Bandung. Sumber jurnal yaitu Jurnal Psikologi tahun bulan Juli 2017, Vol 4 nomor 2. Penulis Renawati Rudi Saprudin Darwis sama Heri Wibowo. Direview oleh Lingga Arlian 151 dengan NIM 15120000201. Direview pada tanggal 6 November 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi anak Down syndrome di lingkungan sekolah. Subjek, murid yang ada di sekolah SLB Puspa Suryakanti di Bandung. Metode yang akan dilaksanakan pada penelitian adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah anak penyandang Down syndrome memiliki risiko lebih tinggi akan masalah kesehatan dibandingkan dengan anak-anak normal. Beberapa masalah yang erat kaitannya dengan anak-anak ini adalah kelainan jantung, kepekaan terhadap infeksi pada mata maupun kelainan pada bentuk otak. Semua Down syndrome mempunyai keterbelakangan yang berbeda skalanya, namun tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya satu kekuatan atau kelebihan bakat pada setiap individu. Anak-anak Down syndrome juga dapat belajar duduk, berjalan, berbicara, bermain, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, namun tentu lebih lambat daripada anak-anak yang bukan penyandang Down syndrome. Tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok peserta
pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan atau tata ruang. Selanjutnya, jurnal kelima, judul Intervensi Guru dalam Mengajarkan Daily Living Skill pada Anak Down Syndrome. Sumbernya dari Jurnal Pendidikan Anak di tahun 2020, volume 6, nomor 1, halaman 41-54. Ditulis oleh Konita Faizatul Fitriah, direview oleh saya sendiri, Tasya Faradis, dengan NIM 186. Direview pada tanggal 7 November 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan intervensi guru dalam mengajarkan daily living skill di masa di TK atau Taman Kanak-kanak Ceria Demangan. Subjek dari penelitian ini adalah 2 peserta didik yang mengalami disabilitas Down syndrome. Metode dari penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini dimulai dengan observasi terhadap intervensi yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, pemilih subjek dengan purposive sampling agar mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Lalu ada hasil penelitian, yaitu berdasarkan hasil evaluasi dengan catatan anekdot pada anak. Intervensi individu yang diterapkan ini dapat dikatakan berhasil. Pada saat anak pertama masuk ke sekolah, anak masih dibantu melakukan kegiatan kesehariannya, seperti melepas atau memakai sepatu, membersihkan mainan, mengancingkan baju, dan rutinitas keseharian lainnya. Namun setelah mengikuti pembelajaran di sekolah dan diberikan intervensi individu oleh guru, anak sudah dapat melakukan aktivitas kesehariannya dengan mandiri. Keberhasilan ini didapat dengan intervensi individu yang secara rutin dilaksanakan dari anak berangkat sampai pulang sekolah. Intervensi individu memerlukan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan kemampuan daily living skills pada anak Down syndrome, agar anak terbiasa lalu timbul kesadaran diri untuk melakukan aktivitas dengan mandiri. Dibutuhkan juga waktu yang cukup lama untuk memberikan pemahaman kepada anak. Intervensi individu yang dilakukan secara kontinu membuat anak memahami nilai-nilai kemandirian serta mampu melaksanakan aktivitas daily living seperti teman normal lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, hasil dari intervensi kelompok yang berbentuk pemberian tugas adalah anak mampu berpartisipasi aktif dan mampu melakukan stimulasi-stimulasi yang diberikan oleh guru. Namun ketika tidak berada pada suasana hati yang baik, anak melakukan penolakan terhadap instruksi atau tugas yang diberikan oleh guru dengan ucapan tidak usah, atau no, sambil menunjukkan jari telunjuknya, ataupun dengan cara menangis. Ketika hal tersebut terjadi, maka asisten guru perlu memberikan dukungan yang lebih agar anak mau mengikuti program. Anak diajak bermain di luar kelas, bernyanyi, bermain Lego atau puzzle. Saat suasana hati anak membaik, anak dapat mengikuti program dan melakukan tugas serta instruksi dari guru. Dalam intervensi kelompok anak Down syndrome, lebih termotivasi untuk belajar karena dapat berinteraksi langsung dengan teman yang lainnya. Anak mampu untuk mengamati teman-temannya. Ketika sedang menjadi pemimpin dalam kelas, ia mampu mengatur barisan dan teman-teman lainnya agar kelas menjadi lebih tenang. Namun, masih membutuhkan guru untuk menjadi sebuah penengah. Terkadang anak normal yang lain kurang memahami apa yang diucapkan oleh anak Down syndrome tersebut. Baik, dari serangkaian yang sudah kami jelaskan, di sini saya menarik sebuah kesimpulan bahwa retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung, sehingga menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh American Association of Mental Deficient atau AAMD, yang membuat definisi retardasi mental yang kemudian direvisi oleh Hick-Haber pada tahun 1961, bahwa retardasi mental sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan
dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Selain itu, menurut PPDGC 3, retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang ditandai oleh adanya beda keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat intelijensi seperti kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosialnya. Sedangkan Down syndrome sendiri merupakan suatu keterbelakangan mental yang mengalami defisit intelektual dan defisit gangguan fungsi adaptif dengan efek akan menurunnya keterampilan konseptual, keterampilan sosial, dan juga keterampilan praktis. Anak dengan penyakit Down syndrome ini akan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari anak-anak normal, terutama pada aspek fisik, psikologis, dan sosial. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.